Verdonk is there, deals with him, two now for Indonesia. Verdonk puts on the brakes, knows Marwin is coming in. Ada sebuah kegilaan yang dipertontonkan oleh seorang pemain timnas Indonesia malam tadi. Jika pemain lain hanya akan terbaring kemudian meminta diganti saat merasakan sakit, cedera, kram, dan kehabisan tenaga, maka berbeda dengan The Breaker timnas Indonesia bernama Kelvin Verdonk. Orang gila mana yang mampu melakukan jelajah seluas itu dalam 90 menit? Kemudian saat kakinya sakit dan mulai terpincang-pincang, ia tetap memaksakan berlari sejauh itu. Hammond chases back to cover the space. Left back Calvin Verdonk. He is lame, this Verdonk. Iya, hal semacam inilah yang membuat Verdonk mendapat tempat tersendiri di hati para supporter timnas Indonesia. Kita tentu masih ingat betapa hancurnya seorang Verdonk saat timnas Indonesia dihajar 4-0 oleh Jepang. Saat itu Verdonk tak mampu menyembunyikan rasa kekecewaannya. Ia sampai memukul tanah, wajahnya memerah dengan tatapan yang kosong. Seperti ada rasa bersalah karena ia tak mampu memberikan hadiah untuk para supporter saat itu. Namun saat melawan Arab Saudi, tampaknya pemain ini benar-benar menunjukkan rasa laparnya. Coba perhatikan bagaimana seorang Verdonk benar-benar mematikan serangan Arab Saudi dari sisi kanan. Numbers 18 and 19 have to be strong. Alcantara still out big to do. Verdonk clear, Ragnar Hornbakken. Jenna dives in, Verdonk dives in. Ball won once again on the run. Katani was the target. Thierry Souness, Faisal Al-Ghamdi. Marwan to the right, Rimas now to the left. Al-Hamdan through the middle. Verdonk. Stopping back now though, as Marwan comes forward. Verdonk is there, deals with it now for Indonesia. Verdonk puts on the brakes, knows Marwan is coming in. Lebih dari itu, saat Jay Itses tak berada dalam area kotak penalti, Verdonk-lah yang menjadi penjaga. Verdonk dengan tubuh mungilnya yang terus mampu menjadi tembok bagi pertahanan timnas Indonesia. Looks for Marwan. Verdonk concedes the goal. Al-Sharani. Verdonk gets the header in. Entah bagaimana pemain ini memanage stamina-nya. Coba bayangkan, ia tak hanya memastikan area pertahanan yang ia jaga selalu aman, Verdonk juga jadi sosok yang selalu ikut saat timnas menyerang. They'll do the work. Sandy was fifth one over to Verdonk. Verdonk! Brilliant from Jay Izzes. He got the first header and he was first out. Oramagan! Bahkan puncaknya, seorang Verdonk menjadi aktor penting dari terciptanya gol kedua yang dilesatkan oleh Marcelino. Verdonk does wonderfully. The Nijmegen man flies. He's determined. Marcelino is blocked. Gets the break and oh, the cheek. Coba perhatikan, tak sekali dua kali seorang Verdonk selalu ikut menyerang. Ia mulai dari garis pertahanan timnas. Tiba-tiba ia sudah berlari dan sampai ke area pertahanan tim lawan. Pemain yang tak komplain apalagi marah saat ia tak dioper oleh rekan setimnya. Saat penyerangan gagal, ia hanya memutar badan dan berlari kencang untuk kembali ke area pertahanan timnas. Nasser can clear. On to Al-Hamdan. Tak hanya sampai di situ tugasnya, Verdonk juga ditugasi oleh coach STY untuk mengambil hampir seluruh bola mati. Still plenty up for the corner for Verdonk. Drives this Walsh at the far post. Vido is Ya, hal semacam ini mungkin bisa dilakukan oleh banyak pemain.
Namun sangat jarang ada yang mampu bermain konsisten full 90 menit dengan peran seperti itu. Bahkan di akhir laga, saat tak ada pemain lain yang mampu untuk maju ke depan dan menyerang, Verdonglah satu-satunya pemain timnas yang berdiri di sana. There was talk after the losses for Donk. Verdonk tries a cheeky. Maka saat ia berlari kembali dengan terpincang-pincang, para supporter seperti bisa merasakan sungguh ada perjuangan yang begitu kuat dari seorang pemain yang ingin sekali bangsanya menang dan mengukir sejarah. Paru-parunya mungkin saat itu masih kuat, namun kaki seorang Verdong tampaknya tak lagi bisa berbohong. Maka jangan heran saat peluit panjang dibunyikan, Verdong hanya duduk sambil memegangi kedua betisnya. Bahkan untuk kembali berdiri pun, ia butuh dibantu oleh seorang Nathan, saking benar-benar tak kuat lagi kakinya untuk menopang tubuhnya. Seorang pendiam yang tak banyak ini itu. Namun begitu berisik suara lari kakinya dalam menjelajahi hampir setiap sisi lapangan. Ya, tak hanya kita yang bisa melihat tekad kuat dari pemain berdarah Aceh tersebut. Para pemain lainnya pun tampaknya merasakan hal yang sama dan seketika mengerubungi seorang Verdong. Dan spesialnya dengan permainan sejago itu, Verdong berhasil menunjukkan sebuah fakta jika ia berhasil bersih dari kartu, walau pertandingan dipimpin oleh wasit yang curang dan tak adil. Dengan karisma sekuat itu dan kontribusi sebesar itu bagi timnas, namun tak ada sedikit pun tercium bau-bau star syndrome dari pemain yang satu ini. Ya bagaimana tidak, saat pemain lain begitu gencar untuk menerima endorse dan mengaktifkan fitur eksklusif berbayar di Instagram, sungguh hal itu tak pernah sekalipun kita temui di sosial media milik Verdong. Verdong mengatakan ia tak begitu tertarik dengan sosial media, bahkan ia tak mengerti bagaimana cara kerja fitur eksklusif berbayar yang hampir semua pemain timnas mengaktifkan fitur tersebut. Memang tak berlebihan saat banyak yang mengatakan Verdong ini pendiam dan juga introvert. Coba saja perhatikan video ini. It is your first time? Then, how's the preparations? You know, Indonesian everywhere. I hope you guys understand and don't feel like disturbed by Indonesian. Ya, sedingin itu pemain timnas yang satu ini. Dan sejujurnya, pemain semacam Verdong inilah yang benar-benar akan mendapatkan hati supporter timnas Indonesia.